Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin gimana caranya atau tutorial rekaman tapi dengan alat yang standar, mudah, simple, dan juga low budget nih. Dan ini cocok banget buat kalian yang ingin review barang atau mainan misalnya, cover lagu, dan juga voice impression dan juga yang lainnya deh. Pokoknya ya gimana maunya kalian aja deh, mau bikin apa. Penasaran kan? Saksikan terus. Nah guys, seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa alat atau device ya untuk standar rekaman. Nah, yang pertama di sini ada mikrofon atau kondensor. Dia mereknya Tavware BM800. Nanti kita buka ya. Lalu yang kedua ini ada dari Tavware juga nih. Dia untuk stand atau arm stand gitu ya, buat mic-nya itu nanti buat dimasukin mic-nya nanti ke sini, pokoknya sesuai gambar aja dan nanti bisa dipasangin pop filter. Ini harus ada meja ya. Harus ada meja buat nanti buat penjepitnya atau mountnya itu nanti dijepit. Nanti kayak modelnya kayak rekaman siaran atau podcast atau gimana, ini bisa digunain. Nah, lalu ini sound card nih, nanti bakal gue jelasin apa itu sound card. Lalu selanjutnya adalah pop filter. Nah, seperti pada gambar nih, pop filter nih fungsinya nanti kayak gini. Nanti bakal gue jelasin, bakal gue bongkar juga satu-satu ya. Nih guys, yang pertama gue akan bongkar ini dulu. Ada apa aja di dalam kotak ini? Kita cek. Ini ada audio splitter. Ini juga ada clip on nih guys, clip on dari Tavware. Dan juga ini nih kabel buat di mikrofonnya atau kondensornya. Nah, ini yang paling utama, mikrofon atau kondensor. Guys, ini gua copot lagi deh. Jatuh. Nih. Dan juga ada ini buat nanti ditusukin ke mic-nya nih guys. Ini guys ya. Ini apa ini? Ini kayaknya buat mount mic nih ya, ini buat stand nih kayaknya nih. Guys, cuman kayaknya ini udah nggak pas ya, dari sini kayaknya nggak masuk nih. Kayaknya ini bonus aja sih, opsional gitu ya. Nih guys, ini untuk tampilan mic-nya atau kondensornya. Kalau misalkan kalian mau ngerekam sesuatu, ini kalian ngomongnya fokusnya ke sini guys, yang ada tulisan Tavware-nya. Jangan di sini karena dia fokus pengambilan suaranya dia dari sini, dari depan sini. Jadi saat kita mau rekam posisinya kayak gini guys. Gitu. Ini selanjutnya adalah pop filter. Dia fungsinya buat meredam angin ya, menahan angin gitu. Buat fungsinya penahan angin. Ya, nanti bakal dipasang di stand arm standnya. Cuma ini kita geser lagi ya. Nah, ini ada sound card. Dia fungsinya
buat ini guys, apa namanya itu sih, kayak interface ya, audio interface gitu. Jadi ini disambungin ke laptop. Nanti laptopnya kalau misalkan kalian rekaman langsung dari mic menuju laptop, itu suaranya nggak terlalu keras guys, nggak terlalu bagus lah. Dan kalian pasang ini ke laptop, nanti dari jack 3,5 mm nya dicolokin ke sini. Nanti ini dipasang ke laptop, dicolokin ke laptop, tinggal plugin aja. Nanti suara rekamannya hasilnya lebih keras lagi guys, lebih jernih. Itu fungsinya. Nah kalau yang ini arm standnya nih, dia dari besi ya. Coba kita cek dulu deh. Nah, ini ada mountnya buat dijepit di mejanya. Nah yang ini arm standnya. Nah ini kalian sering lihat pasti ya di channel YouTube. Ini kalau misalkan buat siaran broadcasting, atau kalian mau voice impression, atau kalian mau cover lagu, atau mau bikin podcast di rumah gitu misalkan, ini kalian sering nemuin nih. Ini arm standnya. Ini nanti cuma dipasang kayak gini nih guys. Ini dijepit di meja, tinggal dimasukin gitu aja. Nanti ininya dimasukin ke sini nih. Nah ini jangan sampai terbalik nih masang ini. Ini kita kendorin dulu biar masuk. Terus copot. Nah udah guys, dicolok aja ke lubangnya. Nanti tinggal jepit di meja. Gitu guys. Nah guys, ini yang pertama nih, yang kotak pertama tadi, itu semua nih dari Tupperware ya. Dia original dari Tupperware. Nah yang pertama aku kasih tahu, ini adalah mikrofonnya atau kondensor Tupperware BM800. Nah kalau ini kabel XLR, nanti ini tinggal plugin aja. Nanti ini kan ada jack lagi nih, jack 3,5. Nanti kalau misalkan mau mulai rekaman, tinggal dicolokin aja ke audio splitter. Ini nggak bakal bisa langsung dimasukin ke handphone, nggak bisa, soalnya ini bukan jack TRRS. Dia harus ada penyambung namanya audio splitter. Ini untuk headset atau earphone, ini untuk inputnya atau mic atau kondensornya. Kita buka dulu ya. Nah guys, kalau untuk TRRS seperti ini nih modelnya. Dia ada berapa tuh? Ada 3 ring ya. Yang hitamnya ini ada 3 ring, kalau yang ini kan 2. Jadi kalau misalkan mau masukin ke handphone, harus ada yang model kayak begini, bukan yang ini. Kalau yang ini udah pasti nggak bisa guys, harus ada audio splitter dulu. Lalu next ada clip on. Ini clip onnya dari Tupperware juga. Ini cocok buat kalian yang kalau misalkan kalian mau cover lagu, dia pakai gitar bisa juga nih, soalnya ada penjepitnya nih buat di gitar. Kalau misalkan kalian ada mau apa namanya, ada acara atau apa, atau ada kegiatan apa, ini cocok kok, simple, gak kelihatan, tinggal dijepit aja kalian di baju. Tapi harus ada audio splitter juga nih, sama kayak tadi nih guys. Ini harus pakai audio splitter. Kalau nggak ada ini, itu nggak akan berjalan sih guys. Nah kalau ini untuk apa namanya nih, buat dimasukin ke mikrofonnya guys, nanti tinggal ditekan aja nih. Nah, ini untuk yang di arm stand buat yang ini ya, nanti tinggal dimasukin aja. Tapi sebelum ini dipasang di meja dulu, nanti gue jelasin. Nah kalau yang ini untuk
stand mic. Nanti micnya kalau misalkan dipakai, misalkan kalian mau berdiri nih, kalau micnya ada yang model stand tuh yang gagang tabung itu misalkan, ini tinggal dimasukin aja nih. Oh bukan mic yang ini guys, sorry. Nanti ada lagi micnya di modelnya kecil, bukan mic yang kondensor gini. Kalau kondensor kan modelnya gede, diameter lingkarannya juga gede, pasti nggak bakal masuk sih ini. Ini buat cuman bonus aja sih kayaknya. Nah kalau yang ini windshield atau busa angin, dia biasanya ditaruh dan masukin di ujung kondensornya seperti ini guys. Nah, ini fungsinya buat meredam angin, atau kalian misalkan kalian nafas atau ada angin masuk, nanti bunyinya nggak gus-gus gitu, jadi halus, dinetralisir anginnya dengan ini nih busa. Jadi cipratan angin, cipratan atau apalah, dia bakal ketahan sama ini. Nih guys, ini semua adalah standar dari rekaman untuk di rumah ya guys, atau disebut namanya home recording. Ini ada 11 device ya guys yang kalian gunakan nanti pada saat rekaman nih. Nih guys, ini semua gue beli satu paket ya di salah satu merchant, dan harganya tuh kalau misalkan kalian mau beli satuan sih bisa, cuman beda-beda. Cuma kalau gue orangnya tipe orang nggak mau ambil pusing, jadi kalau misalkan ada paketan ya mending gue ambil paketan sekalian gitu kan. Untuk harga nggak nyampe 500.000 guys, murah kok ini, nggak nyampe 400.000 juga sih. Dengan harga 400 ribuan atau 350 ke atas lah, kalian udah bisa membuat home recording di rumah. Cara pemasangannya sih gampang guys, kayaknya nggak perlu gue jelasin lagi deh, tinggal plug and play doang kok. Nih guys, dari semua device yang ada di meja ini, yang penting adalah kalian punya smartphone guys, yang apa namanya, yang udah standar bagus lah, karena kan smartphone sekarang kan udah canggih-canggih tuh, kameranya atau kualitas audionya udah bagus semua lah. Enaknya pakai smartphone itu gampang, karena kalau misalkan kalian record itu bisa lihat hasil recordnya langsung. Kalau misalkan kalian nggak suka, tinggal langsung di delete aja langsung dari handphonenya atau smartphonenya. Nah kalau misalkan kalian lagi record bisa langsung stop kok. Jadi kalau misalkan ada rekaman yang bagus atau jelek, kalian bisa langsung ngecek, nggak perlu kalian transfer lagi ke laptop atau apa. Nah kenapa gue milih media smartphone, karena smartphone tuh mudah dan praktis. Nah guys, sesuai dengan judul, kalau misalkan emang kalian pengennya mudah, praktis, dan mudah lah ya, pokoknya gampang, bisa diproses semuanya. Kalau gue saranin sih kalian mendingan menggunakan audio splitter, kan ada dua pilihan, audio splitter dan yang interface-nya juga guys, audio interface atau disebut dengan sound card. Kalau gue saranin sih kalian kalau misalkan emang nggak mau ribet, kalian pakai ini aja, audio splitter yang bentukannya kayak gini nih. Nanti yang ininya nih jack 3,5 mm jenis TRRS atau yang ada 3 ringnya ini, bisa dicolok langsung masukin ke smartphone kalian. Nah setelah itu baru kalian bisa memulai rekaman audio dan video sekaligus bersamaan, tanpa kalian pecah belah pada saat kalian mengedit di salah satu software. Kan biasanya suka ada yang pecah tuh, audio, video itu terpisah. Kalau ini kalian udah jadi satu, mudah kan caranya. Jadi kalian kalau misalkan mau ngedit tidak perlu lagi mensinkronkan antara video dan audio. Nah kadang kan suka ada yang videonya kadang lebih cepat, kadang audionya ketinggalan. Nah itu sinkronnya ini agak ribet sih kalau gue bilang. Nah ini opsional aja sih, kalau ini nggak terlalu mau dibilang penting juga penting, tapi mau dibilang nggak juga nggak penting juga. Ini audio interface, nanti dicolokin ke laptop sih, fungsinya itu aja. Cuman agak ribet sih pakai ini.
Mendingan gue saranin yang tadi, pakai ini aja, audio splitter. Nih guys, untuk mountnya udah gue pasang, gue tinggal masang ini aja sih. Kalian jangan terbalik, ada dua sisi, yang silver atau stainless lah ya, sama yang hitam. Nah, kalian yang hitam nih dimasukin ke sini, masukin, udah kencengin. Nah, lalu kita masukin ini nih. Tinggal kalian masukin mikrofonnya dari atas. Nah, jangan lupa yang bacaan Tupperware yang sisi sebelah sini menghadapin ke muka kalian, karena yang tadi gue bilang si yang ada Tupperware-nya ini dia fokus merekam suaranya, inputnya masuknya sebelah sini, bukan yang di belakangnya. Ini ya. Nah, opsional sih kalau mau kalian mau pakai ini atau enggak. Kalau gue saran sih pakai aja sih, karena nanti takutnya suara angin yang masuk atau angin dari kapal hembusan nafas, biar nggak terlalu banyak noise anginnya. Nah, tapi plus minus nih kalau untuk pakai ini busanya agak tebal nih. Nanti suara yang kalian rekam menggunakan kondensor ini, suara kalian otomatis nggak terlalu keras banget ya, kecuali kalian punya vokal yang bagus, yang memang suara kalian tuh gede, itu bisa. Kalau gue sih lebih sukanya pakai ini ya, karena lebih enak aja dilihat gitu, dan lebih rapih lah. Nah, ini kabel XLR kita colok ke sini. Oke guys, nah kemudian kendor. Kalau kendor tinggal kencangin aja nih guys. Ini kabel XLR guys, dimasukin ke yang bagian mikrofon. Nah, nanti kita cek ya menggunakan kondensor. Kita lihat perbedaannya nih. Ini kan gue kan lagi nggak pakai mic nih. Ini gue langsung rekam dari handphone ya, direct. Nah, nanti akan gue tes menggunakan kondensor atau mic ini. Yap, ini guys, ini yang suara gue yang gue rekam langsung ke kondensor menuju smartphone gue tadi. Kalau tadi kan gue langsung smartphone direct ya. Kalau sekarang gue menggunakan mic. Terdengar jelas kan guys suaranya, beda sama yang tadi. Nah, coba gue mencoba akan buat voice impersonate ya, karakter tadi. Come on, little thief. You hide something shiny. Guys, suaranya gimana guys? Langsung terdengar jelas bukan kalau langsung dari kondensor tadi. Oh iya guys, jangan lupa dukung channel ini. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe yang ada di bawah sini nih. Nantikan video selanjutnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.